Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai pupuk apa sih yang bisa membuat buah kita ini besar, berat, dan tentunya membuat kita bahagia. Itu yang kita harapkan, teman-teman. Nah, tentunya teman-teman, ini adalah musim-musim trek ya. Di bulan-bulan ini kebanyakan memang buah kita itu agak sedikit menurun karena yang keluar itu kebanyakan bunga jantan, baik itu benih unggul ataupun benih abal-abal atau benih kentosan dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau bulan-bulan ini adalah musim trek yang memang penghasilan kita menurun. Jadi teman-teman sabar, kita tunggu nanti di bulan atau di semester kedua biasanya buah sawit akan banyak kembali. Dan tentunya teman-teman, mumpung ini adalah musim trek, usahakan digenjot pemupukan, bukan untuk saat ini teman-teman, namun kita persiapan untuk nutrisi ketika memang buah agung nanti kembali datang. Dan tentunya di musim itu buahnya menjadi lebih besar dan lebih banyak. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah masalah pupuk apa sih yang bisa membuat buah sawit kita ini besar dan berbobot. Tentunya itu adalah hal yang sangat penting teman-teman, karena banyak petani yang mengaplikasikan pupuk itu ya ala kadarnya saja tanpa tahu teori. Nah, kita sebagai petani jangan sampai kita ini buta teori teman-teman. Itu lumayan penting dan tentunya kita harus melek informasi, kita cari informasi dari beberapa literasi supaya memang kebun kita ini bisa berproduktivitas secara baik. Teman-teman, pupuk apa sih yang bisa membuat sawit kita ini tumbuh besar, buahnya besar, dan fungsinya apa nanti saya jelaskan. Jadi langsung saja teman-teman, tidak perlu panjang lebar, bahwa pupuk yang harus kita berikan supaya buah sawit kita ini tumbuh besar itu adalah pupuk KCL teman-teman. Ini bisa kita lihat sudah 2 jengkalan teman-teman. Ini mungkin bobotnya 20-an kilo ke atas ya. Ini banyak muncul bunga jantan di atasnya. Sudah saya katakan tadi bahwa ini efek dari kemarau panjang yang kita alami di tahun 2024 kemarin teman-teman. Jadi memang ya beginilah petani sawit, ada kalanya kita ini ya agak menurun penghasilan dan ada kalanya juga penghasilannya akan meningkat. Seperti ini teman-teman. Dan ini saya menggunakan benih abal-abal, memang lumayan agak apa ya, mengecewakan karena lumayan banyak yang tumbuh bunga jantan dan bahkan ada yang sampai kosong. Nah teman-teman, mengapa pupuk kalium bisa membuat buah itu lebih besar, lebih berbobot? Seperti ini kronologinya teman-teman. Seperti ini ceritanya. Jadi kalium ini adalah salah satu, bukan salah satu teman-teman, pupuk yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit kita. Jadi ibaratnya kalau di dalam tubuh manusia, kalau hewan ataupun makhluk hidup yang seperti kita, manusia, mamalia dan lain sebagainya, itu biasanya hidupnya itu terdiri dari sel-sel yang memang digabungkan menjadi satu, dan sel-sel itu adalah kumpulan dari protein-protein yang membentuk satu sel. Itu teman-teman. Jadi kalium ini sama saja dengan protein kalau tubuh manusia. Dan manusia memang membutuhkan protein yang lumayan cukup tinggi untuk membentuk sel di dalam tubuhnya. Nah, begitupun dengan kelapa sawit ataupun tumbuhan lainnya yang memang yang dihasilkan itu adalah buahnya. Lalu bagaimana ceritanya kok bisa kalium itu memang untuk memperberat buah, memperbesar buah? Seperti ini kronologinya teman-teman. Kalium itu berfungsi untuk pembentukan sel. Sebenarnya bukan hanya buah saja teman-teman. Sel batang, sel daun, sel pelepah, akar itu membutuhkan kalium semua. Namun seperti ini teman-teman. Ketika sawit ini sudah TM, sudah besar, maka kondisi batangnya itu sudah besar atau memang sudah dewasa. Dan tentunya seperti manusia, maaf ada ini teman-teman, seperti manusia, ketika manusia itu sudah dewasa, maka tidak lagi diperlukan pembentukan sel-sel baru untuk
memperbesar badan, untuk mempertinggi badan dan lain sebagainya, atau untuk pertumbuhan, itu sudah tidak diperlukan lagi karena memang sudah dewasa, tingginya sudah mentok, besarnya sudah mentok. Seperti ini pun dengan kelapa sawit, karena sudah tidak memerlukan lagi sel-sel baru untuk pembentukan ya seperti daun, batang dan lain sebagainya. Kan tumbuhan itu meninggi, akan ada sel-sel baru. Nah, itulah perlunya pruning, teman-teman. Jadi ketika dilakukan pruning, maka sel yang lama yang tidak membutuhkan nutrisi kita buang, maka nutrisi itu diberikan kepada daun-daun yang baru. Seperti itu pun manusia. Jadi kita itu hanya memperbaharui sel yang sudah rusak, seperti itu. Jadi tidak membentuk lagi, butuh nutrisi yang banyak untuk pembentukan sel. Nah, yang ada ini adalah buah-buah yang baru. Jadi ketika sawit itu berbuah, maka harus dibanyakan pertumbuhan sel buahnya. Maka itu diperlukan kalium untuk membentukkan sel tersebut. Ya, kita bicara seperti profesor biologi ya, teman-teman. Nah, maka dari itu kebutuhan kalium itu lumayan cukup tinggi, teman-teman, sehingga kita harus memberikan dosis yang paling banyak. Nah, ini yang menjadi inti dari permasalahannya, bahwa kebutuhan kalium itu paling tinggi karena memang membentuk sel buah, sel dahan, sel pelepah, sel daun, sel batang, dan sel akar. Itu memang kebutuhan kaliumnya lumayan cukup tinggi. Maka direkomendasikan, teman-teman, bahwa kita harus memberikan dosis KCl itu lebih banyak dari dosis-dosis pupuk yang lain, misalkan urea ataupun RP yang memang kebutuhannya lumayan cukup kecil, atau dolomit, atau boron ataupun borat. Maka dari itu kita harus memberikannya lebih banyak karena memang kebutuhannya itu lumayan paling banyak untuk tanaman kelapa sawit kita. Misalkan kalau untuk tanaman menghasilkan seperti ini, teman-teman, kalau saran saya itu berikan 2 kg per batang per sekali rotasi. Jadi 6 kg per tahunnya, teman-teman. Itu kalau saran saya. Apakah tidak rugi? Ya tentunya kalau melihat penghasilan sawit untuk saat ini ya tidak rugi, teman-teman. Karena ketika kita tidak memupuk, maka hasilnya juga akan menurun dan itu tentu akan membuat kita rugi. Jadi teman-teman, kalau bisa usahakan pemupukan setiap rotasi lakukan. Kalau memang ya minimal 1 kg per batang lah, teman-teman, satu kali rotasi. Jadi ya supaya memang kebutuhan kaliumnya itu bisa terpenuhi, supaya memang buah ini berkembang. Dan kalau manusia kebutuhan proteinnya ada, maka dia akan lebih sehat, seperti itu, teman-teman. Dan saya harapkan bahwa petani-petani ini bisa melek informasi, bisa mencari banyak literasi. Jadi bukan hanya dari satu saja. Kalau teman-teman tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, silahkan kalian itu searching ke tempat lain, melihat tutorial yang lain, melihat motivasi motivator yang lain. Tentunya itu perlu untuk kita terapkan dalam diri kita sebagai petani, teman-teman. Tetap semangat, teman-teman. Selamat berpuasa, dan sebentar lagi kita Idul Fitri. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Mungkin hanya ini, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.